Baik, kita mulaikan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang present word analysis. Nah, di sini kami bertiga, ada saya Fadila Fauji, ada Nizar Fadila, dan ada Rifki Juniawan. Nah, langsung aja Ki, langsung ke materi. Nah, di sini kami berempat karena ada sesuatu kesalahan teknis tadi. Jadi kita meminta bantuan kepada Riki, yaitu hamba Allah. Terima kasih. Nah, kita mulai saja ya, langsung. Present word analysis atau analisis nilai sekarang adalah konsep keekivalenan nilai dari seluruh arus kas relatif terhadap detik awal dalam waktu yang disebut sebagai sekarang. Nah, artinya seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar diperhitungkan terhadap detik waktu sekarang pada suatu tingkat bunga yang umumnya MARR. Metode ini membuat alternatif yang dibandingkan sebanding dengan mengkonversi semua perkiraan biaya dan pendapatan ke suatu jumlah tunggal ekivalen pada suatu referensi yang disebut sekarang sebagai waktu 0. Next, Ki. Nah, di sini dalam membandingkan alternatif peralatan dengan menggunakan present word analysis, diperlukan jumlah tahun atau periode studi yang sama. Oleh karena itu, sebelum menyelesaikan perlu diperhatikan terlebih dahulu apakah umur dari peralatan yang diperbandingkan sama atau tidak. Nah, bila umurnya sama, maka dapat langsung menyelesaikan persoalan dengan menggunakan rumus present word atau PW. Tetapi bila berbeda atau tidak sama, maka penyelesaiannya akan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau least common multiple dari umur peralatan tersebut. Next, Ki. Di sini usia pakai berbagai alternatif yang akan dibandingkan dan periode analisis yang akan digunakan bisa berada dalam situasi misalnya kayak usia pakai sama dengan periode analisis, usia pakai berbeda dengan periode analisis. Bisa juga periode analisis ini tak terhingga. Nah, untuk analisisnya sendiri dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung net present value atau NPV dari masing-masing alternatif. Nah, untuk NPV ini diperoleh menggunakan persamaan NPV sama dengan PW pendapatan dikurang PW pengeluaran. Untuk alternatif tunggalnya, jika diperoleh nilai NPV lebih dari sama dengan 0, maka setara untuk hasil alternatif dengan NP terbesar merupakan alternatif yang paling menarik untuk dipilih. Nah, pada situasi ini, di mana alternatif yang ada bersifat independen, dipilih semua alternatif yang memiliki NPV lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh dari net present value atau contohnya, contoh soalnya itu bahwa perusahaan nih sedang mempertimbangkan peralatan baru seharga 30 juta. Dengan peralatan baru akan diperoleh penghematan sebesar 1 juta per tahun selama 8 tahun. Nah, pada akhir tahun ke-8, peralatan itu memiliki nilai jual misalnya 40 juta. Jika tingkat suku bunga 20% per tahun dan digunakan present word analysis, apakah pembelian peralatan baru tersebut menguntungkan? Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Pakai rumus NPV tadi. Oleh karena NPV-nya diperoleh kurang dari 0, maka pembelian peralatan baru tersebut
tidak menguntungkan. Next, Ki. Ki, coba next dulu. Yang atasnya lagi. Nah, usia pakai sama. Nah, baik, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nizar. Ya, sini saya akan melanjutkan hasil dari presentasi dari teman saya yaitu Fadil. Di sini ada usia pakai sama dengan periode analisis. Jika terdapat lebih dari suatu alternatif usia pakai yang sama, analisis keputusan dapat dilakukan menggunakan periode analisis yang sama. Dengan usia pakai alternatif, dalam kasus ini tidak diperlukan penyelesaian terhadap kasus arus kas. Contoh, sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Dua alternatif mesin dengan usia pakai masing-masing 8 tahun ditawarkan kepada perusahaan. Next. Nah, di sini ada tabel yang berupa mesin X dan mesin Y. Harganya yaitu 2.500.000 dan 3.500.000. Keuntungan per tahunnya yaitu 750.000 dengan 900.000. Nah, nilai sisa di akhirnya usia pakainya adalah 1 juta dan 1.500.000. Nah, menggunakan tingkat suku bunga yang 15% per tahun, tentukan mesin yang seharusnya dibeli. Nah, di sini kita menentukan mesin yang dimana akan digunakan dengan cara perhitungan yang tertera di dalam tabel. Dan cara penyelesaiannya sebagai berikut. MPVX 750 di dalam kurung buka P A dibagi 15% dikali 8 tahun ditambah nilai sisa dari akhir usia pakai P dibagi F 15% 8 dikurangi harga belinya dan hasilnya 1 juta 930 dan mesin Y sebagai berikut 900.000 P dibagi A 15% 8 ditambah 1.500.000 dalam buka P dibagi F 15% 8 dikurangi harga nilainya dan hasilnya 128.000 sekian. Kesimpulannya, mesin yang dipilih yang secara hemat yaitu mesin X. Untuk bagian ini silakan untuk Bang Rifki. Saya akan melanjutkan dari saudara Nizar. Usia pakai berbeda dengan periode analisis. Pada situasi usia pakai berbeda dengan periode analisis, digunakan dengan periode analisis, digunakan asumsi perulangan. Dengan periode analisis yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari usia pakai alternatif dengan asumsi itu alternatif yang telah habis usia pakainya sebelum periode analisis akhir akan diganti oleh alternatif yang sama. Jika asumsi perulangan tidak dapat diterapkan pada suatu situasi pengambilan keputusan, akan dipilih periode analisis yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Asumsi berakhir bersamaan atau co-terminated assumption. Pada asumsi ini
diperlukan penyesuaian arus kas pada alternatif yang memiliki usia pakai berbeda dengan periode analisis. Contoh, sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunnya. Dua alternatif mesin ditawarkan kepada perusahaan. Mesin X, mesin usia pakai 8 tahun, harga beli 2.500.000, keuntungan per tahun 7.500.000, nilai sisa di akhir usia 10 juta. Ya. Mesin Y, usia pakai tahun 16 tahun, harga beli 35 juta, keuntungan per tahun 9 juta, nilai sisa di akhir usia 15 juta. Dengan tingkat suku bunga 15% per tahun ditentukan mesin yang seharusnya dibeli. Penyelesaiannya, jadi NPV mesin Y 2 juta sekian, lebih besar daripada NPV mesin X 1.500.000 sekian. Jadi mesin Y lebih hemat daripada mesin IX. Nah, untuk bagian ini akan dilanjut oleh saya sendiri. Nah, untuk periode analisis tak terhingga atau capitalized worth, pada situasi di mana periode analisis tak terhingga, perhitungan NPV-nya dari semua arus masuk dan arus keluar dilakukan dengan metode capitalized worth atau yang ininya diartikannya nilai modal. Jika hanya unsur biaya yang saja yang diperhitungkan, maka hasil yang diperoleh disebut capitalized cost atau biaya modal. Nah, capitalized worth sendiri adalah sejumlah uang yang harus dimiliki saat ini. Dengan demikian, diperoleh pembayaran yang besarnya sama selama periode tak terhingga pada tingkat suku bunga I% per periode. Dari faktor bunga majemuk ini untuk nilai N tak terhingga didapatkan nilai P per A I N sama dengan 1 per I, sehingga CW sama dengan PW, N-nya itu tak terhingga sama dengan A P per A I tak terhingga sama dengan A. Nah, untuk contoh soalnya, misalnya nih, sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Dua alternatif mesin ditawarkan kepada perusahaan. Nah, next Ki. Nah, di sini dalam tabel ini misalnya untuk mesin X usia pakainya 8 tahun. Nah, untuk mesin Y usia pakainya itu 16 tahun. Nah, untuk harga belinya mesin X itu 25 juta. Nah, untuk mesin Y itu harga belinya 35 juta. Nah, untuk keuntungan per tahunnya dari mesin X itu ada di kisaran 750.000. Nah, untuk mesin Y sendiri ada 900.000. Nilai sisa di akhir usia pakai untuk mesin X itu 100 juta. Mesin Y ada di kisaran 150 juta. Nah, dengan tingkat suku bunga 15% per tahun dan periode analisis tak hingga, tentukan mesin yang seharusnya dibeli. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Dengan menggunakan capitalized worth, setiap alternatif hanya dianalisis dengan satu kali usia pakai saja. Misalnya nih, mesin X, penyelesaiannya itu sebagai berikut. Nah, pakai rumus yang tadi. Nah, jika sudah menemukan hasilnya, maka si capitalized worth-nya atau nilai modalnya itu dari mesin X
hasilnya 11.715.000. Itu adalah nilai modalnya. Nah, untuk mesin Y sendiri perhitungannya sebagai berikut. Nah, jika sudah selesai dihitung, maka dihasilkan untuk nilai modal mesin Y itu berada di kisaran 17.057.330 sekian. Nah, maka hasil perhitungan ini menghasilkan dari nilai modal mesin X yaitu Rp1.771.500 lebih besar daripada CW mesin Y atau nilai modal mesin Y yaitu sekitar 1.750.705.733. Nah, untuk itu pilihlah mesin X karena nilai modal untuk mesinnya sendiri itu lebih besar. Nah, next Ki. Baik. Dari presentasi materi yang tadi mungkin sudah selesai ya. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari bab ini, kami menyajikan konsep analisis nilai sekarang berdasarkan ekuivalensi arus kas beserta payback periode. Di materi ini atau di chapter ini kami mengamati hasil yang cukup penting berikut. Nilai sekarang adalah metode analisis ekuivalensi di mana arus kas proyek didiskontokan menjadi nilai sekarang tunggal. Ini mungkin metode analisis paling efisien yang dapat kita gunakan dalam menentukan penerimaan proyek atas dasar ekonomi. Untuk metode analisis lainnya yang akan kita pelajari di bab selanjutnya, itu dibangun atas pemahaman yang baik tentang nilai saat ini. Tingkat pengembalian menarik minimum atau MARR adalah tingkat bunga di mana perusahaan selalu dapat memperoleh atau meminjam uang dalam lingkungan operasi normal. Tentunya ini umumnya ditentukan oleh manajemen dan merupakan tingkat di mana analisis NPW atau Net Present Worth harus dilakukan. Proyek pendapatan adalah proyek yang dihasilkan tergantung pada pilihan proyek. Proyek jasa adalah proyek yang pendapatannya tetap sama terlepas dari proyek mana yang dipilih. Beberapa alternatif yang memenuhi kebutuhan yang sama adalah saling eksklusif jika setiap kali salah satu dipilih, yang lainnya akan ditolak. Nah, mungkin next Ki. Next. Next Ki. Itu mungkin itu untuk kesimpulan ya. Lemot. Oh, oke. Sok weh kalem kayak gampang dipotong itu. Nah, mungkin cukup sekian ya presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan gitu. Emang kurang persiapan dan mungkin ada yang kuotanya yang minim juga, jadi agak luplep. Nah, ya mungkin terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan atas kesempatannya. Kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.